Kalau ketemu personil Diatonis itu ada yang pertama Dian itu dulu satu UKM. Ketemu juga sama Dani di rumah makan di Trikora, itu regularan sama Dani di rumah makan. Bang Dinda ini aku lupa ya ketemunya di mana. Tapi yang pasti sih kayaknya pas mungkin lagi ngejob atau apa gitu ketemu sama beliau. Terus drummernya ada nih stalking Instagram gua gitu kan. Wah. Jam sekarang terlalu ramai. 300 rupiah tuh surat yang tak pernah sampai. Rumah damai namun cerai berai. Langkah kaki menuju malam panjang, cari puas dalam luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kali ini saya Nadia selaku host di podcast ini akan mengundang dua teman kita di depan. Bisa langsung diperkenalkan? ya, halo selamat siang, pagi, malam teman-teman kita. Kenalin aku Dani. Aku Dian. Oke, selain dua orang di depan juga ada dua orang yang nggak datang ya? Ya, Siapa sih namanya yang nggak datang? ada Dinda sama Trisna. Oke, mungkin berbicara mengenai Diatonis nih. Aku mau tahu lebih banyak dong tentang Diatonis. Itu band apa sih? Kalian asal mana sih dan genre apa sih yang mungkin kalian angkat? Ya, siapa dulu? Kadian? Terserah aja siapa yang mau. Gini, mungkin berawalnya ya, kami ini dari salah satu UKM di kampus yang mungkin yang senang musik lah gitu, bisa dibilang salah satu UKM terus ngumpul ketemu dari Kadian dulu sama Katrisna tadi sampai akhirnya bentuk Diatonis awalnya. Terus sebenarnya Diatonis ini grup yang bisa dibilang buat apa ya, job hiburan reguleran lah. Di cafe, wedding, event gitu. Terus mungkin dari setelah lama nih bermusik dari tahun 2017 ya. 2017 sampai sekarang mungkin ketemu titik jenuh gitu. Titik jenuh mau ngapain lagi loh gitu setelah udah sering main, udah apa gitu. Terus kepikiran buat bikin karya. Terus kita mikir buat apa ya, ditinggalin buat kenang-kenangan nih. Kan nggak tahu nih kapan nanti kita udah nggak segrup lagi, entah ada yang nikah kemana larinya ya gitu kan. Nah mikirnya terus mau bikin karya. Ya terserah lagu tersebut. Jadi gitu. Mungkin awalnya. sebelum jauh melenggang ke karya seni nih, 2017 kan sama-sama di UKM. Awal mula nama Diatonis tuh kayak gimana sih Kak? Kalau awal mulanya tuh bukan Diatonis sih, Diatonis Art Project. Kalau dulu pertama kali itu Katrisna yang bikin. Maknanya tuh apa sih Diatonis itu? Kayaknya Diatonis itu kan artinya tangga nada ya. Karena bandnya band entertain untuk umum, jadi kayak harapan itu bisa diterima seluruh kalangan gitu. Jadi beberapa kali ganti-ganti username Instagram gitu kan, dapatlah Diatonis Manajemen karena kita kebetulan punya banyak temen juga yang kita himpun gitu buat ngejob bareng. Jadi nggak cuma berempat doang ya sebenarnya. Kalau di entertainnya yang gitu di entertainnya. Jadi untuk Diatonis Manajemen sendiri kayak kalau bisa dibilang menaungi lah. Menaungi beberapa teman-teman musisi gitu. Yang kebetulan Diatonis punya jadwal reguler di cafe yang mungkin double, misalkan malam minggu ada 2 tempat. Jadi naungin teman-teman lagi buat ngisi di tempat lain. Jadi untuk Diatonis Manajemen itu sendiri. Terus untuk Diatonis Official nih ya untuk kami berkarya lah bahasanya, yang ngeris lagu, terus ikut event-event gitu-gitu sih. Oke, mungkin kalian lebih personal kali ya. Dari diri kalian nih apa sih yang memang menyatakan bahwasanya kalian ini suka bermusik gitu? Hal apa sih yang bikin, entah ada idol atau kayak gimana? Kalau
bermusik sih awalnya nggak berani yang kayak kalau kita jadi band entertain itu kan buat umum ya Kak. Kalau dulu tuh biasanya pasti sih kan, iya. Kalau dulu tuh beraninya tuh nyanyi buat diri sendiri aja di rumah gitu kan, di kamar mandi kayak orang-orang biasa kan. Terus pas masuk kampus gitu baru berani tampil di depan umum gitu, baru diajakin buat jadi band entertain. Iya, kalau Dani kayak gimana? Kalau aku sih ya sebenarnya dari orang yang mungkin bisa dibilang pemalu lah untuk tampil di depan umum, tapi mungkin karena awalnya suka main gitar di tongkrongan, sering diliatin teman-teman main, jadi secara nggak sadar mungkin rasa percaya diri tuh nambah lah gitu. Akhirnya ditawarin untuk main di kafe, terus ya semakin lama ya semakin lebih percaya diri lah gitu. Jadi sebenarnya untuk musik sendiri nggak ada sih dibilang yang gimana, tapi kayak seneng aja lah gitu bisa ngibur orang dengan mungkin yang sekarang dibilang anak zaman sekarang tuh bekerja di hobi yang kita sukai gitu. Di passion gitu kan. Ya, passion. Iya. Jadi kayak nikmatin aja jalannya gitu. Nggak ada yang beban gimana sih. Selama bermusik nih ada kendala-kendala gitu nggak sih? Pasti ada kendala kan, tipis-tipis. Misalnya kayak terbentur jadwal kerja atau kuliah gitu. Wah ada sih Kak. Kalau dulu tuh selalu terbentur. Sambil kuliah, sambil skripsian, tapi ada kontrak misalnya di mana gitu. Jadi sambil ke tempat main itu sambil bawa laptop, sambil ngerjain tugas. Saking mencoba membagi waktunya ya. Oke. Tapi apalagi kan bekerjanya di bidang entertain nih. Suka dukanya tuh kayak gimana sih entertain? Apalagi kan pasti persaingan tuh kerasa kan. Itu kayak gimana sih kalau boleh tahu? Kalau persaingan sih saya sih nganggapnya bukan persaingan kalau sama teman-teman yang apalagi kalau abang-abang kakak-kakaknya senior gitu ya, berharapnya tuh bisa kenal dan gabung sama abang-abang itu udah senang gitu, jadi nggak nganggap jadi saingan sih. Tapi kalau dikatakan ada selek-selek mungkin pernah lah gitu. Wajar lah ya pernah selek-selek ya. Genrenya apa nih kalau untuk Diatonis? Untuk Diatonis sendiri ya sebenarnya alternatif folk itu salah satunya. Jadi tapi kemungkinan untuk kedepannya beberapa lagu kami nanti nggak yang terus genre itu yang kami harapnya bisa masuk di semua genre lah. Tapi mungkin untuk sekarang yang beberapa lagu yang sudah kami siapkan itu genrenya itu dulu. Jadi mencoba menyesuaikan genrenya dulu ya pertama-tama ini. Kata Dian tadi alternatif folk itu ada apa rule-nya nggak sih band yang memang disukai gitu? Yang di luar atau Indo misal? Kalau saya pribadi sih sukanya Kings of Convenience, itu ada duo dulu Kak dari Norwegia gitu. Dia dua-duanya nyanyi dan dua-duanya main gitar. Jadi itu hebat banget. Itu enak banget Kings of Convenience. Kalau Dani? Sebenarnya kalau aku sendiri sih kayak ngikut aja sih ke band ini. Band apa tuh? Ya Diatonis ini maksudnya. Diatonis. Ngikut aja gitu loh, ternyata orang-orang yang di sana suka dengan lagu-lagu ini, lagu-lagu yang genre seperti itu. Akhirnya aku ngikut gitu loh. Dari awal sih sebenarnya aku genre sendiri sih nge-pop aja sih, pop atau pop jazz gitu. Akhirnya karena bikin lagu yang gini mau nggak mau kayak dengerin lah beberapa lagu mengikuti yang genre ya. Mau tidak mau Anda harus bisa gitu kan. Masa pilih genre itu kita nggak tahu lagu tentang itu. Jadi kalau kamu lebih ke pop gitu ya. Kalau idolanya siapa? Tadi kan dia ada nih idola ini. Kalau kamu siapa? Kalau untuk Indo sendiri kan karena aku di Diatonis sebagai gitaris dan suka main gitar, ya mungkin bisa dibilang Andra Ramadan lah sebagai apa ya? Role model. Role modelnya. Panutan lah ya. Kalau gitu. Kayak band-band itu ada yang suka nggak? Kalau Andra Ramadan kan secara personal beliau kan gitaris nih. Kalau band? Ya yang pasti Dewa. Iya sih. Terus mantep banget sih. Yang mungkin pakainya semua orang banyak yang suka lah, bukan semua orang tapi banyak yang suka. Umum lah ya. Umum gitu. Nggak ada yang lebih spesifik kayak. Akhirnya karena dengerin lagu-lagu folk ini kan jatuhnya juga kayak suka dengan 420. Iya. Kayak Hindia mungkin masuk nggak sih? Iya, gitu-gitu sih jatuhnya. Ya. Akhirnya tahu lagu itu dan suka lagunya gitu. Kayaknya folk juga lagi berkembang juga ya sekarang ya. Lagi in juga sih kayaknya. Lagi in juga ya. Karena zaman sekarang kan senja-senja gimana. Iya, anak-anak senja. Iya, mulai 2019-an kan masih hit sampai sekarang sih. Iya. Tapi kalau kan udah lika-likunya dibahas nih. Tapi dari jati diri sendiri tuh
pemusik dan tadi kan ada yang katanya pemalu tuh, melawannya tuh kayak gimana sih? Semua orang kan pasti ada yang nervous, ada yang mungkin gugup nih, apalagi kalau kalian main alat musik dan nyanyi kan, dan pengunjung tuh pasti banyak kan. Gimana sih tipsnya untuk mengatasi hal-hal itu gitu? Gimana ya, susah sih ngejelasinnya, tetap secara nggak sadar tuh kita bisa karena terbiasa sih. Nah, benar-benar. Oke, lebih ke situ ya prinsipnya ya. Karena ya yang pasti harus mau dulu. Kalau nggak mau nyoba kan ya kita nggak pernah tahu gitu loh. Berarti pertama manggung tuh nervousnya minta ampun. Ya, Minta ampun. getar-getar, apalah nervous gimana. Kalau dulu sih ikut festival band tuh kerasa banget kan nervousnya. Di kampus ikut festival band. Baru manggung-manggung yang enggak festival gitu, tapi tetap aja gugup juga awal-awal. Pressure-nya lebih ke apa? Waktu manggung di coffee shop atau cafe atau di festival band tadi? Di festival itu dulu. Sih, ya. Karena ada lawannya juga Iya, kan Kita gitu ya. lomba kan di sana. Iya. Jadi iya. gimana pun kita harus perfect gitu loh, nampilin secara maksimal. Dan kalian nekat waktu itu ikut lomba gitu. Iya, ikut aja terus. Waktu itu bawain apa? Bawain lagu-lagu yang itu sih, lagu-lagu pop juga. Oh, lagu-lagu pop juga. Kayak lagu-lagu Geisha gitu-gitu sih, lagu Tapi pernah insecure gak sih liat senior-senior yang memang insecure. udah Oh, iya. wow banget? Iya, Iya. pasti Banjar sih. Baru kan kuat banget ya untuk musisi lokalnya ya. Pemberdayaannya tuh bagus banget kan. Ada perkumpulannya kah? ada. Nah, kalau kalian kan untuk entertain udah lama nih. Kalau ini kan ya ada karya kan. Insecure gak sih ngeliat senior yang udah banyak lagu-lagunya atau performanya kayak gitu? Iya, kalau dibilang insecure ya saya insecure sih, tapi kan gimana caranya insecure ini bisa positif gitu loh buat kami. Akhirnya bikin terus lagu lah mau ke depannya. Jadi bukan insecure malah gak jadi bikin Iya, malah nggak pede, gitu iya. loh. Apalagi kan kalau seniman tuh kan harus ada karya ya. Aku Ya. pernah denger sih, Iya sih. temenku pernah bilang kayak gitu, kalau kamu mengaku seniman, Ya. misalnya dia pelukis, dia harus punya lukisan Ya. kan. Apalagi kalau dia band, paling nggak mau ya punya satu lagu, Punya lagu, gitu kan. ya. Kalau nggak punya, apa bedanya sama band yang komersil gitu kan, pasti kayak gitu. Berarti memang ada kejenuhan ya. Kok Ya, kita nyanyi gitu. doang sih, Iya, kagak ada. nyanyiin lagu orang. Kok nggak ada kemajuan Iya. gitu ya. Itu kalau tahu namanya Renjana kan. Itu digarap tahun berapa sih? Kalau itu sebenarnya awalnya puisi, Kak. Oke. Dari puisi dibikin jadi musikalisasi puisi gitu buat sebuah event. Baru kayak dirampung-rampungin lagi jadi lagu. Cuman ya masih belum utuh juga sih bentuknya saat itu 2018. Jadi di tahun 2022 kemarin dari corona sih udah kepikiran ini lagu kapan di-record gitu. Oke. Jadi- Jadi sempat mandet juga ya. Iya. Oh. Itu apa kendalanya? Apa memang belum pengembangan liriknya kah atau memang karena Covid? Kendalanya masih nyari orangnya. Saat itu belum terbentuk Diatonis yang Oh, belum Ya. belum ada 4, masih entertain Iya, gitu kan, iya, masih masih banyak entertain. Masih membernya buat gitu. entertain, ya. Iya. Oh, oke. Tapi apa yang memutuskan kalian berempat nih satu padu gitu buat Diatonis yang memang band? Ya gimana ya? Ya akhirnya karena mungkin pengen punya karya, Iya, harus sih. Wajib sih. pengen punya Iya. karya itu. Kan gimana ya? Mungkin kita mikirnya gini sih. Buat nanti setelah ini udah nggak bareng-bareng lagi, apa nih yang mau ditinggalin ini apa? Iya. Gitu loh, buat entah nanti buat anak, entah buat siapa. Kan mungkin bisa dibilang legacy lah, mungkin Iya. beratnya ya. Legacy buat ya penerus kita nanti, dan harapannya juga buat musisi-musisi lokal berkarya gitu loh, jangan cuman bawain lagu-lagu orang. Iya Itu sih. Tapi mungkin berani. masih ada beberapa band yang lebih kayak komersil gitu Ya ya. nggak apa-apa juga sih, ya terserah mereka. Tergantung maksudnya. masing-masing lah ya, tergantung Tuhan. keinginan Ya, masing-masing. keinginan masing-masing. Memang ada yang mau cuan gitu, tapi Iya. ada juga yang mau karya gitu kan. Kalau kalian lebih balance gitu ya? Ya kan Cuannya dapat, cuannya dapat. komersil juga dapat. Bikin Iya. juga. benar. Karyanya juga dapat. Tadi kan katanya 2018 udah digarap tuh puisinya ya. Iya. Habis itu di tahun berapa launchingnya? Kalau Renjana ini? Baru tahun ini, Kak. Oh, baru tahun ini. Iya. Penyusunannya mulai tahun berapa? Tahun Covid ini kan? juga. Tahun ini juga. Iya. Jadi kejar target banget ya. Iya bisa dibilang gitulah. Perlu waktu Kan- berapa lama sih untuk di tahun ini merampungkan liriknya tadi? Sebenarnya kan kayak dibilang kalian tadi dari 2018 2018, liriknya dari puisi. Terus sebenarnya udah dibikin notasi-notasi nadanya, Chordnya gitu chord-chordnya. ya. Tapi
merasa lagu ini belum apa ya, belum maksimal loh, masih belum apa yang kita pengen, masih mau diarahin kemana bingung masih. Terus di tahun 2022 kemarin akhirnya setelah konsultasi sama yang lebih senior, minta pendapat mereka, akhirnya dirampung di record itu di Januari 2023. Oke, jadi launchingnya bulan Februari bulan ya? Februari ya. Waktu di suatu konser itu ya? Iya, Itu pertama kali bawain. Itu pertama kali bawain. Itu rilisnya kemarin tanggal 2 Februari 2023. Terus kebetulan ada event tanggal 5-nya. Oh iya, cuma diberi kesempatan lah sekalian bawain lagu. Oke. Respon penonton kayak gimana sih saat itu? Pasti ada yang bingung ini lagu apa sih? Ya pasti sih gak tahu karena kan baru rilis gitu. Iya. Karena menimbulkan kekepoan lah ya kan. Iya. Ini lagu apa sih, Pak? Mau nggak mau kan pasti mendengarkan kan? Iya. Oke, mungkin di sepanjang perjalanan Renjana ini nih, kata Dian tadi ada yang masukan dan kritik juga kan waktu kita bincang-bincang kemarin. Itu contohnya kayak gimana sih dari senior-senior tuh, Dian? Contohnya itu kayak chordnya siapa yang bikin sih gitu kan. Ada pertanyaan ada yang menimbulkan pertanyaan. Chordnya susah-susah juga ya gitu kan. Terus liriknya kok dalam banget Dian gitu kan. Terus ya sedikit banyaknya dikasih tahu lah kalau itu tuh awalnya dari puisi gitu kan. Makanya kata-katanya itu bukan kata-kata yang frontal lah gitu, tapi kata-kata yang ada tersirat, makna-makna terselubung kayak gitu ya. Chordnya yang bikin kalian berempat juga tuh kayak gimana? Atau Dani yang bikin? Setelah konsultasi sama senior lah gitu. Oh jadi kamu yang bikin ya? Oke. Perlu waktu 1 bulan aja tadi bikin chordnya atau lama juga? Ya lumayan lah. Kayaknya pokoknya setelah konsultasi sama senior akhirnya gak tahu sih, mungkin ya sebulanan lah. Sebulanan? Iya. Udah rampung? Iya. Cepet banget ya? Gitu. Wow. Memang udah bakatnya seni itu pasti mengalir aja ya, cepet juga ya. Tapi setelah mendengar masukan maupun kritik dari para senior nih, nanti udah tahu nggak arah band ini kemana sih, atau memang bakal berubah genre gitu di lagu selanjutnya? Itu masih belum tahu sih Kak. Kayak sebenarnya keinginan masing-masing yang kita berempat ini beda-beda gitu. Ada yang pengen lagunya ngebeat, ada yang masih pengen lagunya tuh arahin ke pop dulu gitu kan. Masih Paling ada nanti ego lah. Iya, wajar aja sih. Iya. Iya. Soalnya belum tahu identitas bandnya tuh kayak gimana sih. Tapi dibawa. jarang sih aku temuin band yang memulai dari nol kan, tapi dengan mengambil genre itu tadi. Iya, Iya nggak umum kan? lah. Iya, agak wah, jarang banget kan. Biasanya kan langsung pop dulu Iya, kan pop. mulai-mulainya. Tapi hebat sih kalau misalnya berani langsung terjun ke genre yang berbeda kan. Setelah itu kalau dari kalian kan tadi egonya nih masih terbentur nih. Solusinya apa sih untuk sebuah tim? Apalagi band kan rawan gesekan ya, kan nggak ada yang tahu tuh. Misalnya kamu punya selera musik A dan Dani bisa punya yang B. Kayak gimana sih mengendalikannya biar nggak terjadi gesekan-gesekan? Oh ya, kayaknya komunikasi sih yang pasti ya. Iya, penting Komunikasi banget ya. Jadi ketika misalnya si A, si Dian, terus aku sama Trisna sama Dinda mau pengennya gini-gini yang beda, ya didiskusin aja. Terus entah nanti opsinya dari Dian di lagu berikutnya atau nanti digabungin dibikin gimana, yang pasti ego kita masing-masing tersalurkan lah. Nggak yang gimana kan kebetulan juga kami indie gitu, garap sendiri gitu. Garap sendiri. Iya, jadi nggak ada yang harus gimana tekanan dari siapapun gitu loh. Tidak ada maksudnya tidak ada manajemen juga di belakangnya gitu kan yang ngatur. Jadi ya yang pasti masih bisa ngeluapin ego masing-masing lah untuk bermusik gitu. Oke, jadi paling nggak tertampung lah ya semua masukan-masukan teman gitu ya. Pengennya Apalagi saat kuliah kan kalian berempat tuh beda banget ya. Misalnya secara musik, beda. iya kan pasti kelihatan dari karakteristik Beda. kan. Iya. Misalnya Dian suka yang kayak gimana gitu kan, Dani suka yang kayak gimana. Iya. Jadi mau nggak mau saling ngisi lah ya. ngisi aja ya. Ngisi aja gitu. Tapi susah nggak sih kalian tuh? Aku tuh selalu amazing sama orang-orang yang bisa bermusik ya. Maksudnya dia tuh nyanyi, abis itu main musik di depan orang banyak. Susah nggak sih menurut kalian? Susah. Gampang. Susah. Susah. Ya Ini kan? serius susah. Susah. Karena ya gitu kami bisa karena ya terbiasa tadi. Jadi untuk mungkin ya awal-awal pasti gitu.
awal-awal pasti nervous, pasti gimana lah pokoknya, entah nanti chordnya main gitar salah, nyanyinya fals, ya pastilah itu dilewatin itu semua. Itu menyikapinya kayak gimana kalau terjadi waktu perform? Ya bawa ketawa aja sih kalau nggak salah. Dibawa santai aja sih Kak. Iya. Oke. Jangan tenang aja ya. Kalau kita di sana terus malah jadi down, kita nggak bisa kalah lanjut sama lagi. pendengar dong ya otomatis ya. Apalagi kan pasti otomatis kan kayak terpengaruh sama penonton kan. Soalnya kita aura kita kayak kita gelisah atau kita apa tuh ketahuan juga sama orang yang dengar. Ketahuan berarti ya kalau misal salah nada misalnya tiba-tiba. Ya, terus kan biasanya ada yang nyanyi kayak gemeter-gemeter gitu gimana ya? Iya, tangannya misalnya tremor juga ada ya, pasti. gitu sih pasti. Oh, dan penonton tuh peka akan itu ya pasti. Iya, sekarang sih penonton peka. Kayak gitu-gitu. Mau nggak mau harus tenang kalau perform, nggak bisa rasa gerusuk tuh nggak bisa berarti. Ya, yang pasti juga latihan sih penting. Nah, kalau latihan berapa kali seminggu biasanya? Kalau untuk latihan sih enggak yang untuk sekarang ya enggak ada yang berapa kali seminggu. Yang pasti untuk event, misalkan ada event gitu pasti latihan dulu. Kan untuk entertain sendiri karena sudah terbiasa bawain lagu Cover kayak gitu. ya, cover lagu orang, jadi kayak udah jalan aja gitu loh. Misalkan ada event milih lagu ini, udah jalan gitu loh, udah tahu gimana ininya. Alurnya kayak gimana udah jadi tahu ya. Kayak nggak perlu latihan lagi karena udah terbiasa main gitu. Latihannya pas lagi reguleran itu. Iya sih. Oh, sebelum tampilnya langsung latihan? Nggak, pas lagi main. Itu dianggap latihan? Iya, anggapannya kayak latihan. Jadi Gitu enjoy sih. aja gitu ya, enjoy momennya aja. Enjoy aja. Kalau salah ya udah. Iya sih, nggak Asal ada nggak- koreksi juga nggak sih. salah banget. Iya. Tapi yang pasti kan karena kita menghibur ya semaksimal mungkin lah. Dan sebelumnya latihan dulu di rumah, misalkan bawain lagu ini gimana, mainnya chordnya gimana, nyanyinya Ngulik gimana. masing-masing Ya, dulu di gitu rumah lah. gitu Ntar biasanya. dibawain gitu sih. Wow, persiapannya lumayan banyak juga ya. Tapi saat kalian perform malah dibilang latihan kayak gitu ya? Ya. Pemanasan paling nggak Bisa gitu. dibilang gitu. Oke. Tapi ke depan kan ada niat ikut lomba-lomba band atau festival musik lagi nggak? Kalau lomba kayaknya belum sih, Kak. Belum kepikiran. Jadi sekarang fokusnya ke promosi Fokus single bikin- dulu. Ya. bikin Selain lagu lah dulu. selain Renjana ada apa lagi sih singlenya, atau ada apa lagi sih mau dibuat nih buat Diatonis? Rencananya nanti ini mau launching satu lagu lagi. Oke. Setelah Renjana, baru nanti mungkin beberapa lagu bareng langsung sama mini albumnya EP. Boleh tahu judulnya nggak, atau nanti di Belum ada, Kak. Oh, belum ada Gimana judulnya. dong? Iya. Tapi liriknya udah ada. Ada. Tapi belum ada judulnya. Belum ada judulnya. Maknanya sama kayak Renjana atau beda tipis aja tuh? Untuk genrenya pasti tetap kan? Genrenya masih Iya, folk masih. alternatif, tapi maknanya sih beda sih, Kak. Oke. Kalau yang Renjana kan tentang kerinduan akan kasih sayang gitu Iya. kan. Kalau lagu kedua ini lebih kayak kecemasan atau ketakutan akan kehilangan. Ya. Oke. Kayak- Berkonsep banget lagu kalian ya? Ya gitu. Iya, lah, bisa berkonsep dibilang. banget ya. Berkonsep ya. Iya, keren sih. Ya Nah, kalau supaya yang- gini aja sih Kak, relate sama orang gitu lah. harapannya Apa yang sih kami gitu. bikin bisa relate sama orang, mewakilkan perasaan mereka lah. apa kalian mengambil slice of life gitu? Kayak gambaran kehidupan untuk lirik lagu ini? Lagu yang kedua atau gimana? Satu atau dua kayak gitu? Dua-duanya? Ya sih. Oh, wow. Apa ada persiapan atau kayak ngeliat realitanya kayak gimana, atau kayak ada kasus seseorang gitu buat dijadiin lagu? Kan banyak tuh yang terinspirasi kasus orang terus dia jadiin lagu, atau kayak Iya. gimana sih? Mungkin dari kegundahan pribadi juga sih, Kak. Oh, wow. Iya sih, seniman emang biasanya kayak gitu kan, Dari mencurahkan keresahan, hati. dibilang sekarang, keresahan. Iya, keresahan. Kayak kamu ngerasain juga nggak apa yang aku rasain? Iya sama. Iya, Kita bikin tapi lagu. menurutku selaku pendengar setia musik ya, kalau misalnya lagu itu relate sama kita tuh udah berhasil masuk kayaknya untuk lagu. Iya. Iya kan? Kalau misal ada yang nangis atau mungkin wah ini lagu gua banget nih. Iya. Nah, itu udah masuk kan? Mewakilin Iya, gitu loh. mewakilin gitu. Iya. Dan kalian mencoba seperti itu juga Pengennya ya. kayak gitu lah. Pengennya gitu bisa tersampaikan lah Semoga ke bisa gitu. mereka gitu. Iya, apalagi nih kayak genrenya kayak mirip-mirip Nadine gitu ya. Ya. Suka sih Nat. Kalau lagu Nadine kan dia nyelekit banget kan di hati Nyelekit sampai banget. banyak yang nangis. Iya. Atau Yura Yunita tuh sama nggak? Sama-sama Sama tuh. kan? Nah, oke. Mungkin kan match slice of life-nya kayak gitu ya, jadi dapat. Tapi nanti di bulan apa launching? Ada bocoran dikit nggak, Dian? Bulan apa ya? Setelah Lebaran? Mungkin Mungkin secepatnya sih kayaknya. Secepatnya. Karena kan masih ada beberapa kesibukan nih di personilnya, jadi masih belum bisa untuk tag lagunya gitu. Oh, teks suaranya gitu ya. Tag ya semuanya lah, gitar, drum, yang lain-lain.
Tapi untuk kalau Ragu Renjana udah ada di Spotify kan? Ada. Nanti ada rencana bikin video klip gitu nggak, atau kayak movie klip gitu? Ada untuk video liriknya udah ada di YouTube. Oh, di udah ada. Channel Diatoni sendiri. Oke. Terus Video untuk klipnya video klipnya masih dalam proses lah. Masih Oh, digarap. niat banget kalian ya, niat banget. Biasanya Ya. ada yang mungkin dia nyanyi cuman liriknya aja kan, biar nggak modal gitu kan. Tapi kan memang sampai niat itu ya bikin video klip. Kayaknya bikin karya gitu sih Kak. Kayak memang Iya, harus tapi niat dia ada sih. yang setengah-setengah juga biasanya cuy. Iya Yang sih. cuma lirik aja kan ada Iya. kan? Iya sih. Ada Iya kan yang sih. cuma ya gue lirik aja deh di komputer Iya. tinggal edit kan. Iya, Kalau benar. kalau kalian memang mulai nol dan memang sepenuhnya berkarya gitu ya. Iya. Tapi udah dapat konsep nggak sih untuk video klipnya nanti? Udah Renjana? tinggal tag aja lagi. Tinggal syuting. Tinggal Wow, shoot lah. Tinggal shoot. Tinggal syuting. Banyak modelnya nanti atau kayak gimana pemerannya? Atau satu orang aja? Satu orang. Satu orang Iya. aja? Iya, untuk Oke. mewakilin. Kakaknya mau? Enggak. Tidak bisa. Tidak bisa, saya tidak ada bakat di situ. Tapi kalau untuk kan mau syuting video klip nih, habis itu kayak editing dan lain-lain tuh kalian juga kah? Semuanya kalian? Oh enggak. Ada Kalau- nanti Ada orangnya. teman-teman yang bantu juga. Ya, teman-teman banyak bantu lah. Tapi di titik ini apakah ada perasaan jenuh nggak sih, kayak aduh capek banget ya seperti ini banget, punya lagu itu ribet banget, ada nggak sih berpikiran seperti itu? Untuk itu sih enggak sih. Iya sih. Untuk Seru sekarang sih, ya. malah seru sih Kak. Masalah lagi Enjoy aja berarti. semangat-semangatnya nih. Iya. Buat kan mumpung masih muda, terus Iya. di dalam Diatris juga belum ada yang nikah nih, jadi Iya. masih Masih bisa ABG lah. semua lah ya. Ya masih bisa ngumpul-ngumpul. Iya, masih bisa terus ngumpul-ngumpul. Ya gitulah, masih semangat-semangatnya buat bikin lagu dan berkarya lah. Jadi maksudnya kayak hidup matinya bermusik lah ya kan. Ya bisa. Kalian tuh hobi atau apa sih kalau boleh tahu untuk bermusik, atau kayak bagian hidup? Kan dia ada yang emang gila-gilaan Ya. bermusik kan. Iya, Emang. ada. Atau ya bahkan ya ada yang nggak kerja untuk bermusik, ada kan. Cuman sumpah, Enggak. Kayaknya sumpah. di Diatonis ini cuma satu yang kerja Kak. Dan dia mungkin bisa dibilang donatur ya. Off the record ini, off the record. Off the record. Jadi Oke. untuk tiga, kan kami berempat, untuk 3 orangnya belum, masih cari kehidupannya di musik lah. Oke, tapi untung sih, maksudnya seperti kita ini bisa bekerja sesuai Iya. passion gitu Iya, kan. yang disenangi lah. Masalahnya teman-teman kita di luar pun mungkin banyak yang kepaksa untuk bekerja gitu kan. Nah. Jadi nggak enjoy. Kita Walaupun enjoy banget. kita enjoy banget. Jadi Iya. kalaupun capek ya udah gitu kan. Asal tercapai itu mau apa Iya. gitu. Ya yang penting enjoy aja lah ya. Enjoy sih. Kalau cuan tuh belakangan ya. Yang penting enjoy. 50-50 lah. Iya sih, 50-50 lah ya, nggak Ya, bisa ngopi kalau 50-50. nggak ada cuan. Gitu. Iya. Gimana berangkat ke kafe kalau nggak ada bensin? beli Iya. bensin, gitu sih, Kak. Soalnya kan bayarannya pasti di belakang kan, Iya. nggak mungkin langsung langsung Bayar nggak dulu mungkin. baru main. Iya, Sih. main dulu, Iya, main baru dulu bayar. baru dibayar. Oh, Oke, ya sih. Tapi beruntung sih, maksudnya harus bersyukur lah kan kita bisa bekerja sesuai passion. Iya. Itu aja sih. Tapi nanti setelah kan ada video klip kan, Iya. habis itu peluncuran single lagi atau 2 single kayak gitu, mini album Peluncuran single kedua. kedua, Mungkin yang tadi. video klip dulu, baru peluncuran single Oke. kedua. Baru nanti kita simpan beberapa single lainnya buat langsung diluncurin sama mini albumnya. Berarti ada stok lirik gitu kah? Atau Ya bisa menabung dibilang- lirik? Bisa dibilang gitu lah Kak. Wow, Ya, jadi menabung udah- lirik. Udah. Udah ada. Ada dan Simpanan. lagu ya gitu. Wow. Oh, dia ada simpanan. Oh, wow, keren Kan banget. nggak mungkin nih kami bilang nyiapin mau rilis beberapa lagu tapi nggak ada Iya. lagunya, Iya. liriknya belum ada kan nggak mungkin. Berarti kamu biasanya bikin lirik juga? Ya biasanya gitu. Wow, kalau aku kan ada nabung berita nih. iya. Kalian juga nabung lirik juga Ya, dong nabung ya? juga Nabung. Kak. Oh, Pasti. oke. Kan ada juga nih beberapa musisi yang mungkin lagunya dibikin 2012 tapi baru sekarang Iya, kok rilisnya. gitu sih? Kenapa sih musisi itu selalu kayak gitu? Kayak Linkin Park baru aja kan? Iya. Rilis lagu tuh kenapa sih? Nggak tahu sih Kak, mungkin dia kayak matengin dulu apa yang mau dikeluarin. Tapi beberapa kasus sih Kak, kan mungkin yang ada di label nih lagunya belum bisa, nggak di apa ya, di approve lah sama labelnya. Jadi Oh, bisa entah- kayak gitu? Ya bisa gitu sih. Jadi- Kak. Yang aku tahu sih ya. Kalau Jadi- label tuh misal kita ada karya, dia tidak meng-ACC itu tidak bisa dipublish. Ya, Wow. ya. Oke, kalau di indie terserah Kalau kalian Indian, aja. kita Terserah. ya berkarya aja, bikin lagu aja gitu. Oh, wow, enak banget ya.
Tapi mungkin kenapa musisi itu lama untuk menjalankan untuk rilis lagu tadi karena perjalanannya mungkin panjang gitu ya. Dari nol ngerintis sendiri lah. Kalau di label kan kita udah dari manajemennya sendiri udah punya link gede lah. Kalau kita kan nyari-nyari dulu. Teman ke teman lah. Baru aja kalian ada kayak special performing gitu kan ya? Tuh gimana sih, boleh diceritain nggak? Itu kebetulan ada yang ngundang dari Ayakawanya, jadi kita berkesempatan buat special performance ngepromosiin Renjana itu di Ayakawa. Banyak yang nonton nggak kemarin? Kayaknya penuh aja sih Kak, kami lihatnya tempat duduknya nih. Penuh aja sih. Tapi karena malam Nisfu juga kan kebetulan bukan malam yang orang nongkrong lah, jadi mungkin gak seramai biasanya. Tapi sesi tanya jawabnya kayak gimana? Kardian kan bakal disampaikan tuh kenapa sih liriknya tuh agak susah, habis itu musiknya juga agak susah, kayak gimana? Ada yang nanya nggak sih? Kemarin tuh ada yang nanya sih dari MC-nya, nyampein gitu kan. Semoga ya kejawab aja karena emang dia tersirat gitu kan, harapannya bisa relate. Dan relate-nya itu tergantung persepsi masing-masing gitu kalau lagu Renjana tuh. Oke, harus memaknai masing-masing ya? Karena bisa aja ada yang maknain tentang keluarga, ada juga yang maknain tentang pasangan gitu, percintaan. Oke. Kalau orang yang mau dengerin tuh bisa di Spotify atau di YouTube ya? Di YouTube bisa, Spotify. Joox, di beberapa platform seperti Joox tadi, Spotify, terus Apple Music ada. Oke, mungkin kita beralih topik kali ya. Kalian kan sebagai band lokal nih, pandangan kalian terhadap local heroes tuh kayak gimana sih? Soalnya kan banyak stigma miring kan terhadap local heroes nih. Apalagi kan mungkin kalau ada konser orang-orang tuh cuma ngeliat gestarnya kan. Apalagi kalau local heroes tuh kayak ya udahlah, gue nggak tahu tuh siapa sih yang kayak gitu kan. Pendapat kalian kayak gimana sih? Apalagi kan kalian pasti ada latihan. Apalagi kan itu panggungnya tuh kayak suatu kebanggaan kan, bisa perform di ratusan orang, di ribuan orang. Bener. Tapi orang tuh selalu nganggap itu tuh kayak lokal performance, ya udah deh nanti aja deh, pasti kayak ogah ke dekat panggung kan. Itu tanggapan kan kayak gimana sih? Kalau aku pribadi sih kayak menurutku sih nggak gimana ya, aku belum kepikiran ke sana sih, maksudnya mikirin apa yang dipikirin penonton nih. Yang penting aku nampilin semaksimal mungkin. Kan toh yang dapat feedback baik mungkin positif tuh ke aku sendiri. Aku pernah main di sana, terus aku pernah jadi opener siapa gitu. Band pembuka gitu kan. Kebanggaan sendiri lah, gitu loh. Jadi nggak mikirin apa kata mereka, yang penting tampil maksimal, terus mereka terhibur, ya syukur-syukur lah gitu. Gitu sih Kak. Kalau aku pribadi kayak lebih bodo amat ya. Ya bodo amat sih. Kalau Dian? Kalau aku menyayangkan sih Kak, sebenarnya kenapa ada kayak kata-kata local heroes dan gestar, padahal benar juga. Sama aja sih, sama-sama punya karya kan, sama-sama sebuah band yang nampilin karya yang terbaik juga gitu. Panggungnya kan sama itu juga kan. Aku pernah ngomong sama salah satu seniman terkenal juga, beliau seniman musik tradisional gamelan kan. Kata beliau, coba local heroes tuh dihilangin dong kata-kata itu. Kan semuanya gestar. Bener-bener. Ngapain kalian mencap local heroes tuh nggak rame atau apa? Padahal kan mereka semua juga nyanyi, juga latihan kan. Cuman mungkin stigma itu masih melekat kayak gitu ya. Ya gitu sih Kak. Kalau orang tidak mengerti seni mungkin kayak ya udahlah, apa sih itu, langsung kayak gitu kan. Padahal tidak tahu perjuangan kalian sebesar apa sampai bisa perform di konser itu. Sebenarnya kan sama aja Kak. Misalkan Salon Seven dari mana? Misalkan dari Solo. Kalau mereka tampil di sana ya mereka local heroes juga gitu kan. Jadi kayak sama aja gitu loh. Siapa yang main ya gue star gitu loh. Iya, cuman tadi kayak seperti dibedakan ya kalau di sini ya. Looknya itu seperti itu, padahal sama-sama satu panggung. Cuman ya seperti itulah. Tapi tadi Dian menyayangkan kan? Maksudnya menyayangkan sih itu kayak gimana sih? Diskriminatifnya itu atau kayak gimana? Iya, soalnya kayak local heroes ini seakan-akan cuma anak tiri gitu nggak sih? Cuma penampil tambahan gitu. Padahal ya nggak gitu juga gitu, mereka kan nampilkan karya mereka juga gitu. Cuman bedanya mungkin nggak sebesar gestar gitu. Iya, nama mungkin lebih namanya, ke nama, ketenaran. Itu sih hal wajar. Tapi kan setahu aku beberapa band besar tuh juga mulainya dari local heroes juga kan. Iya kan. Mungkin orang-orang tuh nggak bisa memaknai itu ya. Misal kayak ada band A nih, dia dulunya pembuka band ini, terus dia udah tenar,
jadi guest star Iya. gitu kan kebanyakan Ya, pasti kayak gitu, sih. sama aja kan. Perjalanannya kayak gitu-gitu Iya. juga gitu. Cuman mereka kurang aware masalah itu ya. Ya, sih. Oke, selain tadi nih, Lokal Heroes kan masih jadi perbincangan hangat kan sampai saat ini. Kalau kalian nih di Hari Musik hari ini memaknai musik tuh kayak gimana sih? Ya dulu ya. Memaknainya ini kan Hari Musik Nasional ya, harapannya teman-teman yang pemusik sama yang penikmat musik tuh bisa lebih menghargai teman-teman yang bekerja di bidang musik gitu, dan teman-teman yang bikin musik juga semakin semangat karena ya itu tadi kebutuhan akan musik itu semakin besar sih sekarang kalau Iya. saya lihat. Iya sih, pasti Kayak sih, iya misalnya benar video banget. apa ya harus ada background musiknya kan Iya. gitu. Sekarang apa-apa kayaknya musik, mau santai dengerin musik, Iya. mau kemana dengerin musik. Pasti ada keterikatan sih ya. Iya. Jadi kebutuhan juga Kayak sih musik. kebutuhan secara nggak Nggak sadar gitu sadar, lah. iya. Apa-apa kita pasti musik gitu. Di coffee shop pun pasti ada musik, iya. Paling Selalu enggak kayak lewat gitu. Fitri ada Iya, musiknya iya. gitu kan. Oke. Tapi untuk kamu tadi kayak gimana sih memaknai musik gitu? Ya yang pasti hari musik ini ya bikin kita ngikut aja sih buat lebih semangat lagi berkarya di bidang di musik lah, maksudnya gitu. Terus semangat buat teman-teman yang baru belajar, entah nanti yang mungkin baru dari main gitarnya C, G gitu-gitulah, mungkin dari yang dasar dulu sampai yang ibaratnya mungkin bisa dibilang bahwa hari musik ini ya seperti kita menghargai para musisi, Iya. mungkin bisa dibilang gitu, yang sudah berkarya, sama kayak memperingati Hari Pahlawan mungkin. Iya. Ya, gitu. Appreciate gitu ya. Apresiat lah. Oke. Mungkin kalau dari kalian nih, bermusik itu kan susah. Menurut aku pribadi susah. Ada tipsnya nggak sih? Kamu kan gitaris ya atau Ya, bass? gitaris gitu. Gitaris, Dian kan vokalis. Ada tips and triknya nggak sih untuk teman-teman yang mau mulai bermusik gitu? Apa sih? Kalau dari aku coba aja terus, dan misalnya suka sesuatu tekuni aja, karena kalau kita coba kita bakalan tahu gitu. Kalau kita nggak coba kita nggak bakalan tahu. Sebelumnya emang Gimana? Dian pernah les musik kah? Vokal? Enggak pernah sih, Kak. Kalau Cuma suka Dani? nyanyi-nyanyi aja. Nggak pernah juga otodidak sih. Kayaknya di semua personal diatonis otodidak sih kak. Otodidak. Iya. Iya. Wow. Nggak ada yang ngeluarin. Emang di program orang tuanya Ya. buat musik tuh nggak ada. Nggak, kayaknya nggak ada. Oh, wow. Kayak- Memang alamiah ya, bakat Iya. alamiah. Alhamdulillah. Kalau Dani kayak gimana sih untuk bermusik ini? Sebenarnya kalau untuk bermusik kayaknya untuk berkesenian kayaknya dasarnya ya latihan sih ya kak. Iya, pasti. Latihan terus menerus gitu loh, artinya ketika kita pengen sesuatu ya Ditekuni kan dia. ditekuni lah. Jadi ya nggak ada yang namanya instan tuh, nggak ada gitu loh, namanya proses ya kita harus kita jalani. Jadi ketika kita udah sampai di titik kita merasa diri kita sukses, kita bangga sendiri loh, daripada yang kita dapetinnya instan, misalkan hal-hal yang seperti itu, daripada yang kita jalanin bener-bener dari kamar main buka buku Iya, gitar kayak buka- kagok gitu. ya akhirnya ya gitu sih, latihan terus sih kak. Latihan yang terus pasti ya. tinggi. Nggak ada kata apa ya, nggak ada Nggak ada- kata jalan pintas. Oke, dalam bermusik nggak ada jaket jalan pintas. Menurut aku sih gitu sih kak. Kecuali dia emang udah born talented gitu sih. Ya Oh, kan mungkin. untuk berkesenian ini menurut aku sih ada dua tipe orang sih kak. Oke, apa aja tuh? Yang pertama ada yang punya bakat, Heeh. yang kedua latihan. Ya. Oh, kamu termasuk yang mana? Latihan sih kak. Oh, latihan. Bakat justru kayaknya nggak ada, soalnya dari orang tua aku sendiri, dari kakek, terus nggak ada yang terjun ke dunia musik nih, Sama sekali nggak ada. nggak ada. Wow, oke. Jadi kayaknya ya latihan sih kak, tapi kan bedanya kita sama yang berbakat, mungkin mereka punya bakat terus latihan stepnya lebih cepat dikit lah Iya, cepat dikit. daripada kita yang latihan terus tiap hari gitu loh. Gitu Oke. sih. Tadi berbicara masalah bangga nih. Untuk kalian yang sudah punya single dan sudah pernah perform di konser dan ada juga special performing, tuh udah bangga nggak sih menurut kalian pencapaian Diatonis sekarang? Dibilang bangga sih bangga, tapi nggak mau sampai situ aja. Ya. Oke, masih Artinya- awal-awal gitu ya. ya, mulai permulaan. Ya, Oke. jangan belum puas lah, bisa dibilang gitu loh. Jadi pengennya terus nanti lebih banyak panggung gitu loh. Terus nanti kan
setelah nanti rilis lagu, rilis mini album kami mau ngadain mungkin bisa dibilang gigs lah. Oke, agak spill tipis ya di sini ya, spill tipis ya, teman-teman. Oke, gigs. Terus nanti jadi di situ nanti mungkin gini gak, kan lagu kami yang pertama udah rilis nih, yang kedua nanti rilis juga. Nah terus coming soon. Ya coming soon 3, 4 sama 5 lagu nanti kami keep, jadi rilisnya bareng untuk dibawain nanti di mungkin dibilang intimate gigs di sana lah. Oke, menambung lirik tadi ya. Menambung lirik gitu. Oke, tapi udah ada target dong kapan yang event gigs tadi itu? Ada Kak? Kapan sih, boleh tahu nggak? Tipis-tipis, spill tipis-tipis lah. Kayaknya sih kalau nggak ada halangan akhir 2023 inilah. Tapi kalau misalkan memang nanti mungkin nggak tahu ya gimana mungkin awal nanti 2024 gitu sih. Awal 2024, tapi pengennya di 2023. Ya pengennya 2023. Oke. Mungkin kayak mengumpulkan masanya kayak gimana nanti kalau udah event gigs itu? Atau memang intimate aja? Yang pasti sih Kak, kalau untuk ngumpulin masa sih ya gimana ya bilangnya, kita nggak bisa apa ya? Nggak bisa maksain orang juga kan? Nggak bisa maksain orang ya. Atau ya, kayak undangan kayak kemarin juga bisa kan ya, solusi juga ya? Ya solusi juga, ngundang band-band yang ada di Banjarbaru kan, sama band yang ada di Banjarmasin yang deket-deket lah untuk datang gitu loh, untuk ngeramein lah acara gigs itu gitu loh. Oke, berbicara soal musik lagi nih, perkembangan musik nih di Banjarbaru menurut kalian tuh kayak gimana sih? Aku udah ada bicara sama Dian soal ini, tapi menurut Dani kayak gimana sih? Kalau perkembangan di sekarang sih ya, di Banjarbaru sih khususnya. Untuk musik sendiri kayaknya lumayan apa ya? Berkembang lah mungkin ya, bahasanya nggak yang monoton gitu. Maksudnya nih mungkin aku ngelihatnya dari teman-teman yang reguleran ya, maksudnya nih untuk musik yang komersil gitu ya. Komersil ya, karena sekarang banyak orang-orang baru yang aku lihat nih, yang sebelumnya belum pernah ngelihat lah. Kayak siapa lu ya? Lu siapa ya? Mau tampil tapi kan keren kan jatuhnya gitu loh, maksudnya mereka udah berani, udah bisa kemarin udah main di panggung gede. Oh, wow. Jadi kayak apa ya? Melihat musik untuk di Banjarbaru sendiri kayak menurut aku berkembang sih dari anak dari personalnya masing-masing lah, maksud aku gitu loh. Oh, lebih ke masing-masing musisinya gitu ya? Ya Gitu. Enggak yang kan kalau misalkan dulu anggaplah 2017 yang masih dekat-dekat orang untuk nyumbang lagu atau misalkan apa ya, itu masih kurang percaya diri gitu loh. Oh, serius? Ya, menurut aku sih kayak yang aku lihat ya, kayak orang masih malu-malu, belum terbiasa dengan menampilkan sesuatu yang ada pada diri mereka gitu loh. Jadi kayak untuk zaman sekarang, untuk 2023 sekarang kayak udah percaya diri tuh udah lebih meningkat lah menurut aku sih ya, yang aku lihat gitu. Oh, oke. Jadi ada peningkatan sumber daya manusia ya, lah ya kan, secara formal nih kata-katanya kan. Oke, tapi kalau dari diri kalian nih, tadi kan berbicara rival, kata Dian nggak ada kata-kata rival tuh. Iya. Tapi menurut kalian perlu nggak sih bersaing dalam dunia musik? Mungkin bagus-bagusan karya lah maksud aku. Kayaknya perlu sih Kak. Akhirnya ya maksudnya diarahkan ke positif ya. Iya. Kita akhirnya dengan merasa bersaing, akhirnya kita bikin karya sebagus mungkin gitu loh. Iya, kompetitif lah ya kan. Kompetitif lah, yang artinya arahnya tetap positif, bukan yang berarti bersaing dalam hal saling menjatuhkan atau gimana gitu sih. Iya sih, tapi di Banjarbaru kan mantap-mantap semua kan, lokal. Iya. Bukan lokal heroes juga sih, musisi. Musisi ya. Iya. Kita mencoba menghilangkan stigma lokal heroes tadi ya. Iya, oke. Oke teman-teman, kembali lagi di sesi terakhir podcast Okita. Kali ini mungkin pertanyaan terakhir nih buat kalian berdua. Harapannya buat Diatonis ke depan apa sih? Harapannya semoga Diatonis bisa bikin karya yang enak, bisa dinikmati semua kalangan, terus dapat banyak job, banyak kesempatan buat main di tempat-tempat lain lah. Oke, kalau Dani kayak gimana? Ya, kayaknya kurang lebih sih Kak. Kurang lebih, nggak boleh nyontek dong. Oh, iya. Yang pasti terus berkarya ya, yang penting terus di personalnya sendiri makin solid lah, artinya saling mendukung. Terus ya untuk Diatonis ya tadi banyak job, banyak lebih dikenal orang lagi, terus lagu-lagu kami nanti bisa diterima sama
pendengarnya. Oke. Pendengarnya yang mungkin nggak semua orang, tapi mungkin beberapa orang yang tapi memang benar-benar ngikutin Diatonis atau suka emang gitu sama lagunya. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, benar terakhir. Untuk di Spotify udah berapa yang streaming lagu bulanan? Berapa Dan? Nah, belum ngecek sih Kak. Ratusan ya Ardian kemarin ya? Kemarin yang pendengar bulanannya sih 100-200 hampir. Oke, sudah hampir ratusan ya? Iya, tapi cara Diatonis untuk mempromosikan nih, untuk memperkenalkan nih kami berempat nih Diatonis nih, kayak gimana sih ke publik biar mereka tahu aja tuh? Yang pasti sih di sosial media ya sih ya, yang di Instagram kami, terus di YouTube sama di TikTok gitu loh. Yang mungkin terus ngonten lah, bisa dibilang gitu. Terus misalkan lagi ngejob, lagi reguleran, kami bawain lagunya biar orang sedikit-sedikit gitu ya. Ngeh lah ya gitu. Gitu sih. Di sounding juga. Oh, sama sounding ya, gitu juga. sih ya, biar orang tahu lah. Di bulan ini ada kegiatan lagi kah yang di luar yang komersil? Kalau di bulan ini belum ada sih Kak untuk gigs atau yang gimana tentang Diatonis nih gitu. Jalan sekarang terlalu ramai. 300 rupiah tuh surat yang tak pernah sampai. Rumah damai namun cerai berai. Langkah kaki menuju malam panjang, cari puas dalam luas. Gaduh dikejarnya, kakinya terlalu kuat. Katakanlah, oh katakanlah, iya rajanya. Rencana pelita. Dahulu mereka bangun rasa sepi tiada pertanda. Sebagai tempat dia berkeluh lelah, gelak tangis isak dan tawa. Kini tak ada, gaduh dikejarnya. Kakinya terlalu kuat. Katakanlah, oh katakanlah, iya rajanya. Kakinya terlalu kuat. Katakanlah, oh katakanlah, iya rajanya. Rencana pelita.
memaknainya gitu lah. Iya, aku makanya kayak gitu sih. Tapi Masuk, maksudnya masuk. tiap orang pasti beda kan Beda-beda. untuk Iya. perspektif lagunya tuh kayak Iya. gimana. Tapi aku juga suka dia main gitarnya juga menyentuh lah. Terima kasih Kak. Ini mau nangis dia Kak. Siapa tahu mau jadi band, mau Wah, band di kayak. mana gitu kan. Teman-teman, itulah penampilan spesial dari teman-teman Diatonis. Jangan lupa kunjungin Instagram mereka di @Diatonis official, YouTube-nya apa? Diatonis Band Banjarbaru. Oke, siap. Terima kasih.